Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah as-saimin was-saimat al-akifina wal-akifati rahimakumullah. Puji pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan hingga dapat kita tunaikan ibadah bulan suci Ramadan pada hari yang ke-7 ini. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita haturkan salat wa salama atas bimbingan, tuntunan dan mau'izahnya untuk kita, sehingga kita memahami bagaimana tata cara menjalankan ibadah puasa sekaligus bagaimana memeliharakan akan kemurnian ibadah puasa itu sendiri. Yang mulia, semua guru-guru kami ta'zim dan takrim, baik yang berada di dalam masjid maupun yang mungkin sempat menyimak melalui siaran panitia. Baiklah jamaah sekalian yang mulia, pengajian kita pada hari ini, karena saya diminta menyampaikan materi tafsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kita ini mudah, dan Allah tidak menginginkan kita ini susah. Ayat ini bicara tentang Ramadan, yang sebelum ini sudah bicara perintah puasa bagi yang sakit, yang musafir, boleh qada, tidak perlu puasa, tidak perlu dipaksakan. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kamu, kita ini, yaitu mudah, ay at-tashilu fi hadhil ibadah, yaitu merasa gampang. Tashil, lancar, mudah, gampang, enak, tidak keberatan, tidak sulit, tidak merepotkan. Dalam ini ibadah, maksudnya dalam puasa ini. Bagi orang yang sakit pasti sulit kalau ia juga berpuasa. Maka Allah menginginkan kita mudah, enggak usah repot-repot, enggak usah puasa saja. Kalau sakit kamu bisa ganti di hari yang lain. Ini kemudahan dari Allah. Kita yang musafir merepotkan berpuasa, apalagi yang menyetir, merasa lelah, atau bukan sebagai supir, sebagai penumpang pun, kayak haya ahli motor, kita merasa lelah. Kalau kita merasa berat untuk berpuasa, enggak perlu permisi sama Allah, sudah duluan dikasih permisi, enggak usah puasa, buat kamu lelah, maka kamu menggantikan saja pada hari yang lain. Jadi ini sifatnya, agama itu memang memberikan kita kemudahan. Kalau itu ada yang menyulitkan, pastikan itu datang dari cara kita. Kita sendiri yang membuat repot diri sendiri. Karena Allah sudah menyatakan, dari Allah tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Padahal kalau Allah ingin mempersulit, sah saja, karena Allah nggak ada yang bisa komplain. Tapi Allah tidak mau menyulitkan kita. Malah kita sebagai hamba, sesama hamba, suka mempersulitkan. Bancara gop bujulah calo, nggak tenang katanya panen. Aku pegon bacu, nyampe aku tegon nih bacu. Jadi kita suka memberatkan masalah pada orang lain, padahal kita tidak berhak. Allah berhak mempersulit hamba, tapi Allah tidak mau mempersulit hamba. Oleh karena itu, dalam hal ibadah puasa ini, kita diminta oleh Allah mencari jalan yang paling mudah. Artinya jangan paksakan sanggup dengan alasan sakit atau alasan musafir.
Tapi kalau alasan malas tidak diizinkan. Ya Allah Ta'ala ilmu puasa pu musafir kan sakit kan putin hom ku bekha nyan hanaidin. Itu tidak ditolerir. Berarti Allah memberikan kemudahan dan kita dilarang mencari yang mudah-mudah. Atau bahasa Aceh bek minta mudah mentang. Jalani sesuai aturan kaifiat bahasa agama. Tapi ketika kita berhadapan dengan kesulitan, tidak usah gundah. Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Kita baru sedikit perintah saf jarang sedikit ngabu gede. Ansang hana gebi kemudahan macu lah agama. Peki pula ke model baru, ke model ini karena kita jarang sekali membuka lembaran-lembaran fikih emergensi. Tengok nama fikih polos aju. Padahal di sana sini ada kemudahan yang Allah berikan, bukan kita berikan. Jadi oleh karena demikian, kalau bahasa anak muda, enjoylah beribadah. Berbahagialah beribadah, slow, senang, menikmati, enggak usah muram, enggak usah seram. Karena ibadah ini adalah untuk membuat kita ramah dengan Allah, bukan untuk membuat kita cemberut dengan Allah. Tunu digede digede. Jadi kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kita manfaatkan dan itu legal. Perasaan kita tidak legal, padahal legal. Ketika angin kencang, ketika badai, bukankah kita boleh salat di rumah? Itu legal, kita salat di rumah. Angin kencang, ipo wabaliho wete berterbangan atap-atap rumah. Nyambet ya lo ujungnya kan ibadah lu, ibadah buat taat pada Allah. Allah sendiri yang malah minta kita untuk mencari yang mudah, yang enak. Jadi kesulitan itu ada pada diri kita, bukan beban yang diberikan oleh Allah. Contoh lain, muka oi. Siapa yang mempersulit diri kita? Kita sendiri. Yang ku muka oi namanya lulusnya na sabah lima. Mun sabah kameng hai ke belah, ku muka oi sabah lima. Akhirnya dia terbebani. Tusah lu ngejak sagonya, tusah lu makan penyampai tau. Ka oi lu ngalong lah putan maka oi lu mo sabah. Kimang ku pegat mak ku muka oi. Pulang ke muka oi lebih berat yang muka oi dengan yang diperoleh. Urang ada kameng. Mansabahnya enggak serta kheunya yang untuk mengkamengnya ku muka oi sabah limo. Maka kai leilha ngairat. Leilha ngairat. Ya Allah, saya sudah kehilangan seekor kambing, maka saya bernadar. Saya kalau dapat seekor kambing itu saya nadar sembelih seekor lembu. Yang leilha ngairat. Padahal dia telah memberatkan dirinya sendiri. Jadi orang sakit legal tidak berpuasa. Enggak usah merasa risih. Mantang nama obat hana ada puasa. Adik sakit cukup puasa. Boleh. Kalau dia sakit berpuasa, tapi rekomendasi dari pihak kesehatan atau pihak medis, Anda kalau berpuasa pun ya boleh-boleh saja, tapi maunya jangan. Nya mentang tara boleh puasa. Tapi kalau direkomendasi, kalau bapak ibu berpuasa berbahaya ini. Bapak ibu butuh makanan siang, butuh cairan di siang hari, butuh minum. Kalau tidak berbahaya secara medis, ini haram kita berpuasa. Kenapa? Karena Allah yang memberi kelonggaran. Baik. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kamu mendapatkan usra, kesulitan, kerepotan, ya, dan sebagainya. Ai waqad nafiya ankumul haraj, buat musupit bahasa Aceh, buat mengkarat, haratnya buat mengkarat. Allah tidak suka kita mencari jalan yang mengkarat, seperti yang tadi kita sebutkan. Hana perintah bernadar lah agama. Kapal olom hana perintah. Boleh bernadar, tidak ada perintah bernadar. Cina ayat yang yu muka oi nah hana. Yang na adalah pelih ka oi. Bet salah. Pelih ka oi wajib, perintah yu muka oi hana.
Di mana segi makruh bernazar? Dalam uraian hadis disebutkan, karena orang bernazar itu adalah orang yang ingin mengeluarkan harta dengan penuh hitung-hitung. Tantangan tak pegat negosiasi dengan Allah. Ya Allah menyolong rezeki nyo ku muka oi ku khauri sabah lima. Seolah gekun le Allah dialog. Mami hana aku bi rezeki, hana kamu khauri. Hana Allah Taala buat dipikir ka penuh pertimbangan. Harus melalui negosiasi. Jadi nyan beban bagi kita nyo. Dan kita terkesan pelit. Kenapa tidak? Kalau kita mau bersedekah, enggak usah ada hubungan dengan nazar, kan juk hitam sedekah. Nyom sedekah seekor lembu makan ramai-ramai. Tiap orang kenapa nazar ya? Enggak, sedekah biasa. Mangkok tabah lima, mari tabah lima hanya dalam sedekah. Jadi seolah-olah sedekah itu mesti selalu ada kompensasi balik. Harus adanya yang nabinya, ya Allah baru belum sedekah. Yang nabi kakak aja deh. Yang kan lagi pu ada pegak pelit. Kita pelit dengan Allah. Ada penuh perhitungan. Istilah haji min apa yang tamang baru kutubit. Mana? Jadi Allah dah pegang lagi nya. Saya ulangi, kita tidak diperintahkan bernazar. Sebab itu adalah beban, kewajiban yang kita buat sendiri. Tapi kalau sudah bernazar, maka wajib untuk dilepaskan, wajib untuk ditunaikan. Jadi adalah yang ada wajib menunaikan nazar, tidak ada perintah melakukan nazar. Yang ada perintah adalah memberikan infak, walau tidak mesti melalui cara bernazar. Infak je. Karena kalau kita berinfak lebih simple dan lebih fleksibel, lebih mudah. Kalau saya nanti ada rezeki, misalnya bukan nazar, dia memberikan saja sesanggup dia berikan, semampu dia. Tapi kalau nazar, terikat nominal. Kalau dia bernazar seekor lembu, enggak boleh dia lepaskan seekor kambing karena tidak sebanding. Bukankah ini memberatkan diri sendiri? Maka Allah tidak senang dengan demikian. Oleh karena itu makruh hukumnya bernazar. Kalau dengan akibat dia bernazar, maka membuat dia merepotkan yang luar biasa, maka disitulah letak keharamannya. Hai anak le, pakan kepijut na lawiknya, muka ilung nah hurau malam nak dengar ku bak ku bikin nazar ai ku pegelah. Seolah ku oleh Allah, bawai lom tengok. Ini kan masyakkah, membuat repot secara pribadi kita. Jadi jangan cari jalan repot. Ramadan sulit bagi orang yang sakit berpuasa, sulit bagi orang musafir, maka jangan paksakan sebab Allah memberikan jalan kemudahan. Mana jalan kemudahan? Gantilah pada hari yang lain. Kan ada solusi itu. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan pada saat yang ditentukan, puasa Ramadan mesti di bulan Ramadan, maka ada alternatif lain, ganti di luar bulan Ramadan. Inilah keindahan agama kita. Jadi kita nikmati itu keindahan yang diberikan oleh Allah. Keringanan, dispensasi Allah berikan. Cuma kita saja yang enggan menggunakannya. Ada juga kadang-kadang orang sudah kadang-kadang tahu ngaji secara teori ngaji. Musafir datang jauh. Sembayang hangga kasar sembayang. Mestinya kan dia bisa kasar, bisa jamak lagi. Kasar, kasran wa jam'an. Bisa kasar, bisa jamak. Tapi datanya puji hanya kasar. Nyandron kan berhak nak kasar. Waktu kepepet, perjalanan jauh lebih 2 marhalah. Pu jawab, sang hana merasa. Nyan tanya hana merasa. Agama sudah mempersilakan kita. Seolah gekul Allah. Hai kata bi jalan sare la junaha alaikum an taqsuru minas salah. Apabila kamu berjalan di permukaan bumi, halah dalam mazhab Syafi'i, tidak berdosa kamu meringkaskan salat. Yang kamu persilakan oleh Allah. Itanya mana? Mana merasa sang kurang pah. Kerja kurang pah. Allah sudah membuat hukum demikian. Jadi kalau kita tidak familiar dengan keringanan, maka kita selalu merasakan sulit.
Yang masalah jarang suh mentang na dawa turut teput. Yang hana ajak semayang hana dawa. Sedikit jarang sah itu kan mudarat. Kurang fahala betul, ada fahala lain yaitu fahala menjaga dari kesehatan. Fahala preventif diberikan oleh Allah. Fahala diberikan oleh Allah. Coba dilihat, disimak video Abdul Samad wawancara dengan ILC beberapa hari yang lalu. Bagaimana dia mengungkapkan fikih emergensi, fikih dalam kondisi darurat. Itu orang alim. Yang tanya orang alim sepuh sampai. Bagi orang alim semua pas itu. Jadi kita harus paham fikih ini ada sisi yang emergensi, dan itu Allah yang menyediakan instrumen Al-Qur'annya yang diberikan oleh Allah. Fi amriddin, kemudahan ini Allah sediakan di dalam urusan agama. Maka jangan pernah merasa sulit dalam beragama, dalam kegiatan-kegiatan agama, sebab kesulitan itu bukan dari Allah. Kita sendiri yang mempersulit. Orang meninggal, jenazah belum disemiyup, jenazah belum dikuburkan, sibuk kita dengan potong kambing. Jenazah kalau mau semiyup, kita sendiri yang mempersulit. Ada kaurin tu lelu wa bajirat kan juga begabut di thai le tengahnya. Ini kita yang mempersulit. Dan merasa itu. Jadi akhirnya ketika jenazah masih berbaring, orang tidak sempat berduka. Padahal kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Memadalah dengan kematian itu, tak kala jenazahnya dia pelajaran. Kita saksikan jenazah yang berbaring itu jadi pelajaran sesuai dengan hadis. Pajan je ke pelajaran ditanya gabut ya ku ada pu jenazah di rumah. Jenazah berbaring ditanya ku yang cang bawang, yang pudai apui, yang rapingan, jenazah mentai rumah. Hanjut ke pelajaran lagi ditanya. Karena bukan sesuai dengan juknis yang diperintahkan oleh Nabi. Haji Mukhauri jut. Tahu apakah Haji Mukhauri? Tempatkan momen yang tepat. Berhubung jenazah mentang di rumah, kita saat ini sedang berduka, sedang tafakur, biarkan keluarga tidak repot. Oh masalah Khauri, oh bak jirat tu dah fikir. Udah panggangan di rumah, entuk dah fikir. Jangan di waktu-waktu yang sempit, apalagi seseorang itu tidak memiliki bekal apa-apa, kagak klik urun doha apa kan. Hana sepuna di rumah. Kalau mau putapung kudu pak mutang nak depak be ampeng kes. Benar sabah kameng ini kesulitan yang kita rekayasa. Baik. Fakhtaru aisaruhuma. Maka kita diperintahkan memilih yang mudah. Kalau ada dua pilihan. Berpuasa sedang sakit tentu bukan hal yang mudah. Tidak berpuasa sedang sakit dan mengganti di hari yang lain mudah. Maka kita diarahkan oleh Allah pilih yang mudah. Ini kemudahan dari Allah. Illa kana dzalika habu ila Allah taala. Dan itulah yang Allah suka. Itu Allah suka. Jadi baik sampai tanya kamu feh tu. Kalau umi ada buat tabang motor, misalnya kita musafir, nyetir, motor kamu nak tiga aja. Ikut le penumpang, musuh motor umum. Hai bang supir, yang motor kalau lagi urun tahlil lagi saya kata. Ai ben begah abang aku puasa umi aku. Padahal dia musafir. Kenapa tidak dia tidak berpuasa supaya kuat? Jangan anggap dulu motor. Handa pakai kemudahannya ini. Hoya-hoya rumah dah lumi ku mak perut siblah mak setiaur sibah mak perut nyom motor model puasa ubai raya ayat multiple lang ayat Quran yang sakit yang musafir dispensasi plus dari Allah jud hana puasa catatan fa'iddatum min ayyamin ukhar wajib ganti pada hari yang lain. Ini konsep Al-Quran. Walitukmilul iddata, ayat berikutnya. Dan
sempurnakan iddah bilangan allati aftaratum fiha bi'udri safari wal maradi wal hiydi litafdu bi'adadiha, dan sempurnakanlah bilangan itu, kata Allah. Maksudnya bilangan hari-hari yang kamu berbuka puasa dengan sebab udhur musafir atau sebab udhur sakit atau sebab haid bagi perempuan atau alasan lainnya, dengan catatan litafdu, agar kamu menggantikan atau qada, litaqdu ya, litaqdu bi'adadiha. Berapa hari tinggal puasa? 5, wajib ganti 5 hari. 6, wajib ganti 6 hari. Atau berapa hari tinggal puasa? Sit hanapun tanya padung roti manti bulan tinggal. Berarti manti bulan gantau. Karena dia itu berbanding sama jumlah hari yang diganti dengan jumlah hari yang ditinggalkan, harus berbanding sama. Waqila arada adada ayyamis syahri. Ani Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru tis'an wa ishruna lailatan. Sebulan itu adalah 29 malam. Fala tasumu hatta taraul hilal, dan janganlah kamu mulai puasa kecuali melihat bulan. Wala tuftiru, janganlah kamu mengakhiri puasa, janganlah kamu melakukan salat Idul Fitri kecuali sudah melihat masuk bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum, kalau mendung cuacanya, alternatif lagi, faqdurulah, maka kamu sempurnakan bilangan Sya'ban. Jadi agama Islam baik dalam ayat atau dalam hadis selalu menghidangkan alternatif. Buno bak puasa, na pilihan lain. Ino bak ngiang bulan, na pilihan lain. Dan ini saya atlet sedikit kemarin. Kita melihat di media ada beberapa masyarakat kita tidak puasa serentak dengan pengumuman pemerintah, dan itu punya alasan yang sah juga, ya. Karena hadis ini juga sumu li ru'yati. Dalam hadis yang lain ujungnya fala tasumu hatta taraul hilal. Jangan kamu puasa kalau belum tampak bulan. Maka proses melihat bulan kemarin itu masih terus berlangsung, nggak pernah batal itu. Walaupun canggih alat teropong yang diciptakan, tapi tetap mesti melalui proses melihat bulan. Kalau belum melihat bulan, maka belum boleh berpuasa berdasarkan hadis ini. Jadi kalau belum melihat bulan bagaimana? Sempurnakan Sya'ban 30 hari. Karena bulannya tidak terlihat. Kemarin di Aceh, hari megang kemarin, di Aceh tidak terlihat bulan. Saya ikut lihat di Arun, bergabung dengan tim Falakiyah Aceh Utara, Kota Lusmai, Kementerian Agama dan Nahdlatul Ulama. Ikut saya melihat memang hanya ada bulan. Mana ada puasa? Pejit mana puasa hanya ada bulan. Di sini ada beberapa titik perbedaan pandangan ulama. Mayoritas kita terikat oleh negara. Maka walaupun Jakartanya ngetanya sekian banyak, di sini ada tinjauan matla, ada tinjauan tempat posisi bulan itu sendiri. Jadi secara kenegaraan kita terikat dengan teritorial bangsa, berada dalam satu negara. Maka pengumuman yang dilakukan oleh sebahagian yang melihat bulan, karena di Surabaya melihat bulan, di beberapa daerah lain melihat bulan, dan kita terikat dalam satu bangsa, maka kita yang tidak melihat bulan dibonceng oleh pihak lain yang melihat bulan di dalam satu negeri, kemudian sidang isbat ditetapkan oleh Menteri Agama, lalu diumumkan kita puasa, itu yarfa'ul khilaf.
semua itu menyingkirkan perbedaan. Pokoknya sudah diumumkan sah oleh pemerintah yang sah, dan berdasarkan isbat penetapan, dan isbat itu berdasarkan penglihatan, walau tidak dilihat oleh semua sudut, tapi ada bagian yang melihatnya dan ada kelompok yang melihatnya dan bersumpah dia melihat bulan. Kesitulah kemarin kita terbonceng atas pengumuman Menteri Agama. Yang kerja di Aceh Warsahan ada bulan di Banda Aceh dan di Arun, PT Arun di Bukit Tower di sana tidak terlihat bulan. Tapi kan kita puasa juga kemarin sama dengan Jakarta karena pertimbangan yang tadi. Bagi yang tidak puasa, iluh nak dumai dengar pemerintah. Misalnya boleh, tapi dia melihat sendiri juga bahwa tidak terlihat bulan, hanya saja dia tidak memiliki otoritas untuk mengumumkan, tapi dipersilakan bagi yang mengikutinya, tidak formal secara pengumuman. Maka jangan heran kalau dibilang Melati misalnya tidak mulai puasa, ada beberapa daerah enggak mulai puasa kemarin, selisih 1 hari, itu juga hak yang hana hak mengumumkan. Cuman di orang awam yang gedepukan pengumuman, yang hana diumumkan ya hana ada depu, maka tidak terikat dengan yang tidak diumumkan, yang kita terikat dengan yang diumumkan. Inilah yarfa'ul khilaf, inilah menghilangkan semua perbedaan. Bagi yang berbeda, dia harus dengan ijtihadnya. Maka oleh karena demikian, kalau belum memenuhi 2 dari salah satu ini, belum boleh puasa. Karena kedua-duanya itu dalam lingkup hadis. Yang melihat bulan karena hatta taraul hilal, yang tidak melihat bulan juga sah. Fa innahum ma'alaikum. Seperti kemarin ketika melihat bulan tidak terlihat, boleh jadi karena mendung, bahkan sedang melihat bulan maghrib kemarin itu hari megang, turun pula hujan sehingga terhalang betul-betul, tidak nampak apa-apa. Di teropong itu tidak nampak, blong semua, putih semua, tidak ada terlihat sedikit pun bulan kecil. Jadi pilihan yang kedua adalah faqdurulah, maka tidak berpuasa, tapi dia menyempurnakan Sya'ban 30 hari dulu. Maka kemarin mulailah berpuasa. Yang memegang penggalan hadis ini Sabtu mulai. Berarti walaupun ini adalah perbedaan, tapi perbedaan ini hanya ditolerir 1 hari saja dalam hadis. Miyakan uranyo singa, miyakan singa uranyo, yang kemudian 2 uro. Karena bulan tidak lebih dari 30 hari. Sempurnakan Sya'ban 30 hari. Baik tu Allah mana baik tanggung tak baik tau tak ngurung cok baro tapul hiung tiuro lupa. Hanjut melanggar dengan hadis. Jadi tidak menjadi perdebatan dan tidak menjadi sebuah celaan jika terjadi ijtihad Ramadan itu adalah 1 hari selisih. Nyan hana yang tercela, hana payah pegahnya tahe je hana tahe. Di urung puasa ora Sabtu bersa, hana payah pegah yang cok puasa ora Jumat kalau pas Jumat. Hanya kegenyan. Di urung yang cok puasa ora Jumat hanya keung ke urung satu. Nah can bo lam tu rotu. Hanya keumunan. Karena kedua-duanya legal di dalam metode yang disampaikan oleh Nabi. Nah, jadi itunya PBH 644 saling mencela kan bagi yang bulian bahana kakaru tu. Mudah-mudahan tidak ribut, dan saya kira tidak satupun ulama itu yang saling mengejek. Yang mengejek itu kan orang baru belajar Facebook. Nya wakah puasa lepas Jumat, ikung ke urung puasa ora Jumat. Ibalah lewat sana nya wakah nak tabu ke tiuro tu ke tempo prehlo. Mana kira-kira. Nah, orang alim enggak mungkin dia saling mengoceh seperti itu. Nah, jadi mudah-mudah saja. Di mana sisi mudah ini kita lihat? Ketika bulan tidak terlihat, maka kata Nabi, enggak usah dipaksakan lihat, memang enggak terlihat. Untuk tak mai teropong tak apa long langit gede, tak apa kaputah katulak teropong gede long. Hana hoda tulak leh. Enggak usah dipaksakan. Sudahlah sempurnakan Sya'ban 30 hari. Kamu dah ya, ka simple. Jadi agama Islam
adalah agama yang menyediakan instrumen kemudahan dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek, dan nikmatilah kemudahan ini, tidak merasa sungkan, tidak seolah-olah hana merasa karena kita tidak familiar dengan hukum. Ban hana familiar dengan hukum, tansang ada pegat-pegat. Contoh, kena ban oranyan wate corona dikumandangkan hayya 'ala salah diganti dengan sallu fi buyutikum. Itu memang ada di dalam hadis karena kondisi yang menghendaki demikian. Maka mereka azan menyerukan jamaahnya, mari salat di rumah saja, itu bunyi azannya. Dan itu dalam hadis Bukhari itu. Berhubung kita jarang buka-buka lembaran itu, hai kamu model baru lega putranya poka apa je dumpu itu model baru gimana model baru tak lama tapi kenapa tidak buka di lembaran-lembaran yang bersifat emergensi? Tidak ada yang sulit di sana, karena itu adalah dari Allah dan dari Rasulnya. Hana musti hana merasa mungkin ya katruk sengaja merasa. Silakan. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada teman-teman yang menanggapi menanyakan untuk lebih jelas, disilakan. Sudah jelas ya, atau langsung dianggap jelas? Ya. Ya. Biasa yang takut menjawab, yang takut yang menjawab. Apa? Takut salah jawab. Ini rupanya takut juga salah tanya. Ya. Kita lanjut, jamaah sekalian. Ya. Pernah kita mendengar bahwa musafir dalam perjalanan ibadah mengunjungi saudara dan sebagainya dibolehkan jamak kasar. Juga yang perjalanan bukan dalam ibadah agama tidak dibolehkan melakukan jamak kasar. Ya, musafir itu tetap dilihat dari segi tujuan. Maka dalam semua redaksi kitab itu adalah musafir atau perjalanan yang mubah, yang dibolehkan agama. Pasti kita paham perjalanan ini dibolehkan enggak dalam agama. Kalau dibolehkan, disitulah letaknya kebolehan qasar dan jamak. Contoh perjalanan yang dibolehkan adalah perjalanan yang tidak mengandung maksiat. Ya kun ja Medan kun na janji ngan na glung judi kamu hidi. Itu perjalanan maksiat. Ya di jauh tapi hana upidin untuk jamak. Tapi perjalanan yang tidak berdosa, menjenguk anak, membayar hutang apalagi berkunjung, silaturahmi, sekolah dan sebagainya, yang kan maksiat itu mubah namanya. Walaupun perjalanan itu bukan wajib, maka pegang kitab perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang wajib. Ya silaturahmi kan hana wajib, nyok lunjak Medan, nak jenguk anak kumun diat, hana wajib. Tapi tajazid boleh, itu perjalanan bagus namanya, dan boleh qasar salat. Ya, jadi yang dibolehkan. Maka bukan asal perjalanan, tapi perjalanan masih dikhusus tujuan perjalanan. Ya. Baik, tunggu. Kemudian kita bahas lanjutan ayat ini, yaitu walitukmilul iddata. Tadi bilangan bulan sudah disebutkan. Kadang bulan itu 30, kadang bulan itu 29 hari. Maka kalau puasa kita kurang dari 29 hari, inilah puasa yang kurang. Berarti ada kesalahan di awal. Maka puasa tidak boleh minus dari 29 hari, dan tidak boleh lebih dari 30 hari. Karena hanya dua angka itu yang selisih, 29 atau 30 hari.
maka keliru, salah, tidak tepat. Kalau orang-orang mengatakan misalnya urangnya kata anggap misalnya hari ini sudah 29 hari raya, 29 puasa. Besok hari raya, nyan bet tak kun ledanya. Oh mak sedih hak danya apa kan? Singah kau raya apa je man? Yang ke hana truk puasa tu, 20 kurang dah tumeng kalinya. Tan sama teu kun tumeng 20 kurang, nah yang kurang. Padahal memang rotasi bulan itu, perjalanan bulan itu memang 29 atau 30. Ketika dia dapatkan 30 hari, 1 bulan namanya. Ketika dia dapatkan 29 hari juga 1 bulan. Jadi hanjekun hana truk dia puasa kalinya. Bahkan hana truk lepleu, nyan salah. Sansang persepsi ganyan baru kira truk puasa berlepleu hura. Padahal Al-Quran tidak menyebutkan puasa Ramadan 30 hari atau 29, tapi hanya menyebutkan sebulan penuh, yaitu syahrul Ramadan. Apakah 29 ataukah 30 tergantung tahun berjalan. Betulnya tonyo pudwai kurung pulek pelu. Kita lihat nanti pada hari megangnya waktu lihat bulan lagi. Kalau memang 29 ya sudah selesai. Hana istilahnya ke kamu tamah sirote, kepun tamah sirote, ke mengatruk puasa. Salah raya. Salah raya ya. Sebab 29 juga cukup puasa yang hansip 28. Minyo 28 nyan berarti na error. Pada saat start mulai atau saat finish berakhir nyan na yang salah. Minyo 28 hantruk nyan baru jekun. Oh mak kita nyonyo. Nyo hantruk puasa. Betul bak truk puasa na begah sayang that yang hantruk puasa. Bak hantruk na kun rezeki that yang kalinya. Bahkan 27 tu mah. Nyan na yang error, yang salah ya. Hanya ke rezeki. Baru je kun rezeki. Bak urang pajah bulan puasa karena lupa. Itu ada hadis. Man akala au syaraba. Siapa yang makan atau minum nasian dan dia benar-benar lupa, falyutimma saumahu, hadis. Maka sempurnakan puasa, maksudnya puasa itu tidak rusak, tidak cacat. Maka lihu sabah pingan, dan itulah rezeki dari Allah. Tapi hanadi tamah 3 tu. Nah, liu dapat jawabu tinggal ada puasa. Nyan yang kana lang babah payah hule, i hanjit jeb. Man pakai kakak putih nak orang teput. Keput tua. Walaupun tua itu tidak bisa direkayasa. Ladum baik kenyo atas kat tua meno mengambil buka jeb i sebab gelata. Nyang rumah le. Rela puasa. Menyo yang bunuh 27 nya hanadi. Baik. Jadi walituk milul iddata, sempurnakanlah bilangan itu puasa sampai tuntas. Jangan ada yang rusak. Dan jika puasa itu ada yang harus diganti, gantilah sampai dengan sejumlah hari yang tadinya tidak berpuasa karena sakit atau musafir. Setelah itu walitukabbirullaha, dan bertakbirlah kepada Allah atau agungkanlah Allah. Fihi qaulani, di sini ada 2 makna. Ahaduhuma, makna walitukabirullah yang pertama, annahu takbiru lailatul aid. Makna yang pertama dari walitukabirullah, makna yang pertama adalah kamu bertakbir malam hari raya. Allahu akbar, Allah karena gayuli Allah. Itu makna yang pertama. Berarti takbir itu baru diperkenankan ketika benar-benar sudah masuk Syawal. Ketika belum masuk Syawal, maka tidak perlu didahului. Bentuk malam mak menggang kata Allahu akbar, Allah mesti takbir keliling. Jangan lagi hai takbir keliling ke. Kan malam tengah nasi malamnya tes sile hana. Habis bulan Ramadan masuk Syawal baru kumandangkan takbir itu. Maka kalau belum dinyatakan masuk malam hari raya, kita tidak melakukan takbir ini. Hai takbir biasa. Yang takbir Idnya galom, hai galom Id. Galom Id, karena itu syariat.
Tapi kalau yang bukan sifat syariat, silakan saja. Bentuk nah jadi huru raya uronyo, mesti tanya. Hana oma tak hawa ku timfan ku buke ku nak pajo timfan berbuah jadi ora kakak jadi pajo timfan nyangkon syariat. Hana hubungan timfan yo ngan syariat. Timfan yo adat. Bentuk hana jadi pajo timfan bakar hana jadi huru raya uronyo. Jadi itu bukan berkaitan dengan syariat. Tapi kalau takbir ini syariat, takbir hari raya itu. Maka dilakukan takbir itu kalau sudah dinyatakan masuk malam hari raya dan berakhirlah bulan Ramadan. Qala Ibnu Abbas, haqqun 'alal muslimina idza ra'au ihlala Syawalin ayyukabbiru. Adalah sebuah perintah bagi orang Islam apabila melihat bulan Syawal berarti dia bertakbir. Maka takbir itu dilakukan ketika sudah diumumkan malam hari raya. Yang kejir maghrib uro raya, seandainya masih tanggal 29 antara besok dan lusa hari raya, misalnya hari ini hari Menggang, besok masuk 30, lusa hari raya, itu kan ada dua alternatif. Kalau bukan puasanya besok ya lusa. Jadi wate danan takbir malam uro raya nyan payah tanya ngile nging wiuneun le kiban le jadi raya nya ka jadi nu tekubi nya jadi perlu ada keputusan dulu. Kadang-kadang di dalam raya kata kubi ditanya, jadi harus dipastikan dulu sudah hari raya maka baru takbir. Ulang, hari raya bukan karena sudah takbir tapi dibalik, takbir itu lantaran sudah hari raya. Baik dia mana? Nak jadi raya tengok. Jadi pakai dikubi. Untauh nak dikubi 20 dia. Ni dikubi dia kaku raya pakai dikubi. Jadi balik salah tu. Jadi dah dikubi, jadi pakai kau raya. Yang baik jadi raya karena dikubi yang salah rumus. Ya. Lagi orang lang ilmu tauhid. Nah yang salah. Salah aku pegah punya, salah mufhum punya. Mudah-mudahan salah pegah punya, salah mufhum mudah-mudahan baik. Pada tupu na Allah jauh karena na alam salahnya yang betul pu paki pejik kena alam karena na Allahnya baru tepat. Seolah-olah na Allah gara-gara na alam sama dengan kan kaji alam lebih hawai baru na Allah. Salah, lain tak salah. Ya sebenarnya di mana kita tahu ada alam ini? Di mana kita tahu kenapa ada alam ini? Karena ada Allah. Jadi Allah menciptakan alam. Ada alam karena ada Allah. Sedangkan ada Allah bukan karena bukan karena. Maka dalam statement orang ngaji tauhid, adanya Allah tidak dikarenakan oleh suatu karena. Walaupun yang bingung macam dengan bahasa, ya, Allah hana gemu karena dengan suatu karena. Jadi Allah hana gemu karena dengan suatu karena. Kalau kita terjemah dalam bahasa yang simple mudah kami, adanya Allah bukan disebabkan oleh ada sesuatu. Sebab tidak pernah ada sesuatu tanpa adanya Allah. Yang mana? Artinya dilakukan oleh Abu Bilang Jerun. Kami betul. Sedikit lagi, 5 menit lagi ya. Saya akhiri saja ayat ini. Qalu maknahu walitukmilul iddata, maksudnya sauma Ramadan sempurnakan, walitukabbirullaha ala ma hadakum ila akhiri hadhil ibadah. Maksudnya kita juga mengagungkan Allah yang telah memberikan kita kesempatan dalam hal ibadah ini, puasa ini. Al-qaulu tsani, makna yang kedua, fi makna qaulihi walitukabbirullaha ay walitu'azzimullaha syukran ala ma an'ama bi alaikum wa waffaqakum lil qiyami bi hadhihi ibadah. Makna yang kedua adalah walitukabbirullah itu maksudnya kita agungkan Allah karena Allah sudah memberikan kita kesempatan berpuasa.
Makna yang pertama tadi, kita agungkan Allah karena sudah masuk malam hari raya. Kedua-duanya tidak ada yang salah, karena di situ terus maknanya. Hanya saja perluasan makna. Pakan takbi karena Allah kagubi kesempatan getanyo puasa. Makna yang pertama tadi, pakan takbi karena kaitan malam uro raya. Makan hanya sinanti kuah ru lambunya kena tiru je. Makanya baik ya naru kuah lambu. Hai pelihan kabut kuah pakai takut ru lambu. Posisi adik hanaro kan daro tu kena. Maka tidak perlu terlalu hati-hati mengangkat kuah di depan nasi. Walaupun naurun ladom, lah hana hati-hati kah putra. Kuah karu lambu. Apa ya tu kuah ru lambu? Malah payah kan adik hanaro payah taru. Jadi jangan pernah takut kuah terplay lambu. Jadi lo rasa demikian, waktunya sudah berakhir. Pengajian kita hari ini sesuai dengan keadaan kita, tidak boleh terlalu berlama-lama dalam keramaian. Tapi yakinkan juga semalam kita lihat sudah dibuka Masjidil Haram, walaupun mereka harus bersafnya jarang-jarang 1 meter lebih, tapi nampaknya sepertinya kita yakin dan merasakan Allah berkenan menerima doa kita yang sudah kita lakukan jauh-jauh hari, doa tula bala dan sebagainya. Semoga ini cepat terangkat, karena Allah lah yang menurunkan bala, jadi hanya Allah yang mampu mengangkatnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Atas banyaknya kekurangan, kekeliruan atau ketersinggungan pribadi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.